Membuat gebetan menyesal setelah menolakmu. Patah hati gara-gara gebetan menolak diajak berkencan? Kamu sudah memberanikan diri mengajaknya berkencan, tetapi belum berhasil. Jangan menyerah. Untuk saat ini, jalani keseharian seperti biasa sambil berusaha move on. Tunjukkan kepadanya apa sebabnya ia pantas menyesali keputusannya. Ini menjelaskan kiat jitu membuatnya merasa rugi karena menolakmu. 1. Berusahalah selalu berpenampilan prima dan menarik. Kenakan pakaian yang keren dan modis setiap kali ingin keluar rumah. Biasakan tampil prima saat bertemu dengannya agar kamu merasa nyaman dan terlihat percaya diri. Selain itu, ia akan menyadari betapa menariknya kamu kalau orang lain menyukai penampilanmu. Jika perlu, lakukan makeover agar kamu terlihat lebih menawan, misalnya dengan mengubah model rambut dan mengenakan baju baru yang modis. Jika kamu ingin merias wajah, tonton video tutorial untuk mempelajari cara mengaplikasikan kosmetik agar penampilanmu lebih mempesona. Bisa dengan merubah gaya rambut Anda, pergilah ke salon, lakukanlah perawatan rambut, wajah dan kuku. Menjadi member gym di sebuah pusat kebugaran, selain menjadikan tubuh Anda sehat, Anda juga bisa bertemu dengan orang-orang baru di tempat itu. 2. Tunjukkan rasa percaya diri. Jadilah sosok yang percaya diri agar ia kagum kepadamu. Saat bersosialisasi, kepercayaan diri membuat orang lain melihatmu sebagai pribadi karismatik yang menarik. Saat kalian bertemu, tegakkan badan dan kepala agar kamu terkesan percaya diri. Sewaktu kalian berpapasan di sekolah, lakukan kontak mata atau katakan hai sambil terus berjalan. Ia akan melihatmu sebagai pribadi tangguh yang penuh percaya diri. Bisa jadi, ia merasa ragu jangan-jangan ia salah mengambil keputusan. Agar kamu lebih percaya diri, tulis semua kelebihan dan prestasimu untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu layak dikagumi. 3. Bagikan foto yang memperlihatkan kamu sedang bersenang-senang. Lakukan langkah ini agar ia berpikir bahwa kamu tetap bahagia tanpa kehadirannya. Untuk itu, buat foto saat kamu menikmati hobi dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian, bagikan di media sosial dan ceritakan aktivitasmu kepada teman-teman agar ia tahu bahwa keseharianmu sangat menyenangkan. Ia akan menyadari bahwa kamu adalah pribadi menarik yang kehidupannya bermakna. Inilah saat yang tepat memulai aktivitas baru, misalnya bergabung dalam klub hobi di sekolah atau mengikuti kursus musik. 4. Habiskan waktu dengan teman-teman termasuk teman bersama. Kamu akan dikenal sebagai pribadi yang menarik dan menyenangkan jika pandai bergaul. Dalam situasi seperti ini, teman-teman yang suportif siap memberikan dukungan dan motivasi kepadamu. Selain itu, beraktivitas dengan teman bersama bisa menunjukkan bahwa kamu suka berteman. Orang-orang terdekat bisa memberikan dukungan saat kamu patah hati. Dukungan dan perhatian mereka membuat kamu merasa diterima dan dihargai sebab kamu berhak dicintai. Pergilah nongkrong dengan teman-temanmu, atau hanya sekedar minum kopi. Pergilah nonton film komedi yang bisa membuatmu tertawa. Atau Anda bisa menjadi anggota sebuah organisasi atau sebuah klub, seperti klub mobil, motor DLL, yang akan lebih banyak melakukan pertemuan dan kegiatan di luar, bahkan touring keluar kota. 5. Perlakukan gebetan sebagai teman biasa. Ia akan menyadari apa yang tidak ia dapatkan kalau kalian tetap berteman. Sempatkan menyapa saat kalian bertemu di sekolah atau berpapasan di mall. Tunggu sampai ia yang memulai obrolan atau mengirim pesan, agar ia mengira kamu tidak mengincarnya lagi dengan harapan ia menyesal karena sudah menolakmu. 6. Kurangi interaksi dengannya. Mungkin ia makin menghindar kalau kamu terus mendekatinya. Menjauhkan diri dari gebetan bukan hal mudah, tetapi langkah ini membuat kalian bisa tetap berteman. Untuk sementara waktu, jangan mengirim pesan kepadanya untuk menjaga jarak, alih-alih terus mengejarnya. Semoga ia berubah pikiran suatu hari nanti. Setidaknya, kalian masih bisa hangout bersama teman-teman. Mintalah teman-teman memberikan dukungan sampai kamu merasa nyaman mengobrol lagi dengannya.
Kalau kalian mengambil mata kuliah yang sama, sempatkan menyapa saat kalian bertemu di kelas. Atau yang biasanya Anda selalu rutin mengingatkan untuk makan dan hal positif lainnya. Dan hal-hal lainnya, yang biasanya Anda selalu memberitahunya, sebaiknya segera hentikan. 7. Berpura-pura kamu baik-baik saja. Ia tidak perlu tahu bahwa kamu sedang patah hati. Sebisa mungkin Anda menyembunyikan perasaan sedih Anda. Wajar kalau kamu sedih karena gebetan menolak diajak berkencan, tetapi perasaan ini bisa hilang dengan sendirinya. Untuk saat ini, bersikaplah seakan-akan kamu tidak terpengaruh oleh kejadian ini, bahkan kamu tidak mengincarnya lagi. Kalau ia mulai membahas apa yang terjadi, bersikaplah biasa-biasa saja. Katakan kepadanya, "Oh, aku udah lupa," atau "enggak apa-apa." 8. Berikan perhatian kepada orang lain. Tunjukkan kepadanya bahwa kamu sudah move on dengan mendekati gebetan baru. Mungkin kamu tertarik kepada teman sekolah atau rekan kerja yang baik hati. Siapa tahu kali ini kamu bertemu pasangan serasi. Untuk itu, dekati seseorang yang hobinya sama denganmu dan sepertinya mau diajak berkencan. Kamu berhak merasa bahagia. Kamu lebih cepat move on kalau sering berinteraksi dengan orang yang hobinya sama. Kalau kamu ingin mendekati gebetan baru, lemparkan senyum paling manis, lalu ajak ia mengobrol atau bergurau. 9. Buat ia cemburu dengan memuji gebetan baru. Rasa cemburu bisa membuatnya ingin diperhatikan. Bahkan, ia berusaha membuatmu terkesan kepadanya. Saat kalian bertemu, ceritakan kelebihan gebetan baru agar ia menyesal sudah menolakmu. Sebagai contoh, katakan kepadanya, "Dia keren banget," atau "Dia suka guyon bikin orang-orang ketawa." Dia sangat perhatian, bahkan pada hal-hal terkecil. 10. Berpura-pura kamu sudah move on. Sesulit apapun, berusahalah menerima kenyataan bahwa ia menolakmu. Mungkin kamu pernah membayangkan betapa indahnya kalau kalian berpacaran, tetapi kenyataan belum tentu seindah khayalan. Kamu lebih cepat move on agar bisa mencari pasangan serasi kalau sudah melupakan mimpi indah tentang orang yang menolakmu. Bisa jadi, ia bertanya-tanya apa ia salah mengambil keputusan kalau kamu terlihat sudah move on. Jangan-jangan, ia yang berbalik mengejarmu. Tips, wajar jika kamu merasa sedih dan kecewa karena gebetan menolakmu. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Ada kemungkinan, ia merasa bersalah sudah menolakmu sebab tidak berniat membuatmu sakit hati. Ia menolakmu karena ia menganggapmu teman biasa. Kamu bisa membuat gebetan menyukaimu meskipun ia menolakmu. Menjalani keseharian dengan melakukan aktivitas menyenangkan dan menjadi diri sendiri bisa menjadi kiat jitu membuatnya terkesan kepadamu. Biasanya butuh waktu yang cukup lama untuk move on. Tetapi, memaafkan dirimu sendiri dari menyimpan rasa kesedihan dan rasa malu akibat dari penolakan adalah cara tercepat untuk move on. Perbanyak mengerjakan bermacam aktivitas yang menyenangkan bahkan yang belum pernah kamu lakukan, merupakan sebuah tantangan baru untukmu. Melakukan pertemuan dengan teman-teman yang bisa membuatmu tertawa, bahkan dengan teman-teman yang sudah lama tidak saling bertemu.